この俺はいずれ火影の名を受け継いで、んでよ、先代のどの火影をも超えてやるんだ。Naruto Uzumaki adalah karakter utama dalam manga dan anime Naruto karya Masashi Kishimoto. Dia adalah seorang ninja yang bermimpi untuk menjadi seorang Hokage, pemimpin desa ninja terkuat di desa Konoha. Sejak kecil, Naruto dianggap sebagai shinobi bodoh, hidup dalam kesepian, kehampaan, dan kebencian. Berjuang sebatang kara sehingga kehidupannya terasa begitu menyedihkan. Banyak shinobi hebat yang ingin menjadi Hokage, namun dengan kondisi awal yang menyedihkan tersebut, bagaimana Naruto bisa menjadi Hokage? Bagaimana perjalanan Naruto bisa berhasil mencapainya? Bahkan hingga menjadi pemimpin umat manusia di akhir cerita. Apa saja pemicunya? Bagaimana perkembangan psikologis Naruto? Dan apa saja prinsip dan filosofi hidupnya? Naruto lahir di Konohagakure sebagai anak dari Minato Namikaze, Hokage keempat, dan Kushina Uzumaki, wanita dari klan Uzumaki yang terkenal dengan kemampuan kekuatan cakranya yang besar dan keterampilan teknik penyegelan. Namun saat Naruto baru saja lahir, terjadi sebuah insiden di mana hal tersebut menyebabkan Naruto harus menanggung Kyuubi, monster rubah berekor 9, ke dalam tubuhnya dan harus menjadi seorang yatim piatu di hari yang sama sejak saat itu juga. Nama Naruto diambil dari karakter utama karya novel Jiraiya, sang petapa, guru dari ayah Naruto. Dikisahkan jika Naruto di dalam novel adalah pejuang ninja yang pantang menyerah. Minato terinspirasi oleh sosok Naruto dalam novel tersebut dan berharap kelak bayi mereka bisa tumbuh seperti sosok Naruto dalam novel tersebut. Nama Uzumaki digunakan demi melindungi identitas Naruto yang sebenarnya dengan jati diri anak Hokage keempat. Sekaligus, Jinchuriki Kyuubi akan sangat membahayakan jiwa Naruto maupun stabilitas desa. Meskipun tumbuh tanpa orang tua, namun Naruto dirawat dan dipantau oleh ninja Konoha di bawah pengawasan Hokage ketiga Sarutobi. Pengawasan tersebut dilakukan secara rahasia sehingga tidak diketahui orang umum maupun Naruto sendiri. Sehingga bagi Naruto kecil, kehidupannya tetap terasa sepi, hampa, dan menyedihkan. Naruto tumbuh sebagai anak yang sering dikucilkan, dibenci, dan dianggap sebagai ancaman oleh penduduk desa. Tidak lain karena trauma penduduk desa yang masih ada akibat insiden Kyuubi yang terjadi beberapa tahun lalu, bertepatan dengan hari kelahiran Naruto. Dari insiden Kyuubi tersebut, banyak sekali korban yang meninggal dan membuat kondisi desa hancur porak-poranda. Atas insiden tersebut, banyak penduduk desa yang melampiaskan kebencian Kyuubi ke sosok Naruto karena dianggap sebagai jelmaan Kyuubi rubah ekor 9. Alasan lain kenapa Naruto dibenci penduduk desa karena dia tidak memiliki orang tua yang seharusnya bisa menjadi pelindung atas kebencian orang lain. Namun sayangnya, saat itu Naruto belum mengetahui alasan kenapa dia dibenci oleh warga desa, hingga sebuah peristiwa terjadi saat Naruto harus melawan Mizuki, salah satu dari guru ninja. Mizuki memberi informasi bahwa alasan warga desa membencinya adalah karena Naruto merupakan Jinchuriki Kyuubi. Kisah berikutnya, Naruto kecil tumbuh menjadi anak yang sulit diatur, keras kepala, humoris, bertindak semaunya, dan cenderung suka membuat keonaran. Hal tersebut tidak lain karena rasa kesepian dan rasa terabaikan dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia mengkompensasikan rasa kesepian dan terabaikan tersebut dengan membuat kegaduhan seperti melakukan vandalisme untuk mencari perhatian orang-orang di sekelilingnya demi eksistensi. Selain itu, Naruto tumbuh menjadi anak yang memiliki tekad dan semangat yang kuat, berusaha untuk membuktikan nilai dirinya dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Di masa Genin, Naruto digambarkan sebagai seorang ninja yang ceria, hiperaktif, dan idealis. Ia kurang memiliki kecakapan dalam bertarung, namun ia memiliki semangat yang luar biasa dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, hingga menetapkan impiannya untuk menjadi Hokage. Kisah Naruto memiliki beberapa kejadian penting yang membawa perubahan besar dalam sequel. Bergabung dengan Akademi Ninja di mana Naruto bertemu dengan teman-teman seperti Sasuke Uchiha dan Sakura Haruno. Sasuke dan Naruto mengembangkan hubungan yang unik, menciptakan konflik dasar dan perkembangan karakter lebih lanjut. Berikutnya, Tim 7 terbentuk bersama Sasuke dan Sakura yang dipimpin oleh Guru Kakashi Hatake. Mereka banyak menghadapi berbagai misi dan ujian. Hubungan mereka mengalami tantangan ketika Sasuke mulai ingin mencari kekuatan yang lebih besar dengan keluar desa untuk bisa balas dendam pada saudaranya Itachi Uchiha yang telah membunuh seluruh keluarganya beserta seluruh klan Uchiha.
Ujian Chunin merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan Naruto sebagai ninja. Ujian ini menjadi ajang bagi para genin untuk menunjukkan kemampuannya dan naik menjadi level Chunin. Bagi Naruto, ujian Chunin bukan hanya tentang kenaikan level, tetapi juga tentang pembuktian diri kepada desa dan orang-orang di sekitarnya. Dia masih memiliki sifat-sifat khasnya yang ceria dan ceroboh, tetapi juga menunjukkan keteguhan dan tekad yang besar. Naruto nyaris gagal dalam ujian tertulis karena tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali. Namun beruntungnya, Naruto yang berusaha tidak menyerah hingga waktu habis berhasil lolos ujian tanpa menjawab soal sama sekali. Ujian ini menilai seberapa kuat semangat peserta dalam menghadapi tes yang merepresentasikan permasalahan yang sulit dihadapi dan akan seberapa kreatif mereka dalam menyelesaikan soal tersebut. Tim 7 harus melewati hutan kematian untuk mendapatkan gulungan surga dan bumi. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sosok Orochimaru. Perbandingan kekuatan yang berbeda menghasilkan kekalahan tim 7, namun di akhir mereka bisa mendapatkan gulungan dari tim lain dan lolos. Penggunaan strategi dan kemampuan bertarung dalam tim menjadi poin utama untuk bisa meraih kemenangan. Di awal Naruto berhadapan dengan Kiba 1 lawan 1 dengan hasil Naruto yang menang. Di babak berikutnya, Naruto bertarung melawan Neji Hyuga dengan pertarungan yang sangat sengit. Meskipun awalnya Naruto terdesak, dia berhasil membangkitkan cakra Kurama dan mengalahkan Neji. Di akhir pertempuran, Naruto harus melawan Gaara setelah sebelumnya terjadi pembajakan yang dilakukan Orochimaru karena ingin menguasai desa Konoha. Naruto menggunakan kemampuan penuhnya untuk melawan Gaara dalam mode monster pasir hingga mereka kehabisan cakra. Di sini Naruto mulai mengerti, ternyata tidak hanya dia yang dibenci karena memiliki monster di dalam tubuhnya dan mengalami kesedihan di masa lalu. Selama 3 tahun, Naruto dilatih oleh Jiraiya secara intensif di luar desa Konoha. Dengan masa pelatihan ini, Naruto mengalami perubahan pesat di berbagai hal seperti kemampuan bertarung dengan jurus baru Rasengan, kematangan emosional, pengetahuan dan strategi bertarung, pemahaman tentang Jinchuriki, kedewasaan dalam hubungan sosial, pertumbuhan fisik. Perubahan-perubahan ini mencerminkan perkembangan karakter dalam perjalanannya. Setelah latihan bersama Jiraiya, Naruto menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar dalam perjalanannya sebagai seorang ninja. Mode Sage ini adalah hasil latihan meditasi dengan tujuan mengolah mental dan fisik untuk bisa menyatu dengan energi alam. Lewat bimbingan Fukasaku, fokus dan konsentrasi yang tinggi dibutuhkan untuk bisa mencapai mode Sage. Atas kehancuran besar desa Konoha, kematian Jiraiya, Kakashi, dan ninja Konoha, Naruto bertekad untuk membalasnya. Dengan mode Sage, pertempuran besar pun terjadi. Naruto berhadapan dengan Pain, pemimpin resmi Akatsuki, menciptakan konflik moral dan filosofis. Pertemuan Naruto dengan Nagato sebagai dalang atas aksi Pain di akhir pertempuran memberikan percakapan yang dalam tentang arti kedamaian. Sesama murid Jiraiya, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai kedamaian. Nagato percaya jika kedamaian mampu diciptakan dengan memberi rasa sakit kepada orang lain, sehingga orang lain akan benar-benar menjaga dan mengupayakan kedamaian itu sendiri dengan menghindari konflik atau perang. Sedangkan Naruto berdiri di atas prinsip Jiraiya, menjadi shinobi yang kuat dan percaya tetap teguh akan mengupayakan kedamaian dari segala konflik yang terjadi bagi seluruh manusia. Perdebatan ini membuka pintu bagi pengembangan karakter dan pemahaman Naruto tentang kekuatan dan tanggung jawabnya sebagai ninja. Kejadian ini menjadi sebuah pelajaran berarti yang mengubah pandangan Naruto tentang kebencian yang ada di dalam dirinya. Naruto harus melawan dirinya sendiri yang penuh dengan kebencian di alam bawah sadar. Apabila Naruto gagal, dia akan tenggelam ke dalam kebencian yang bisa merenggut kesadarannya. Melawan diri sendiri dalam wujud kebencian tidaklah mudah, namun Naruto mampu dengan tepat memandang eksistensi kebenciannya. Naruto menganggap kehadiran kebenciannya merupakan sesuatu yang membuatnya mampu lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan hingga sampai sejauh ini. Penerimaan dan rasa berterima kasih membuatnya terbebas dari rasa kebencian.
Momen bertemu dengan ayahnya, Minato Namikaze, adalah saat bertarung dengan Pain, dan dengan ibunya, Kushina Uzumaki saat Naruto bertarung dengan Kyuubi untuk berusaha mengendalikan cakra besar milik Kyuubi. Pertemuan tersebut memiliki dampak psikologis yang besar. Sejak kecil, Naruto tumbuh tanpa mengetahui identitas sebenarnya tentang siapa orang tuanya. Pertemuan dengan Kushina dan Minato memberi jawaban atas pertanyaan tentang asal-usulnya. Ini menjadi momen kunci dalam pemahaman identitas dirinya dan membantu Naruto memiliki dan memahami primary support group sebagai keluarga. Pertemuan dengan orang tua membantu Naruto untuk mengatasi beberapa trauma masa lalunya, seperti pengucilan dan perlakuan buruk yang dia terima dari beberapa orang di desa. Ini memberinya kesempatan untuk menyelesaikan beberapa konflik emosional dan menerima bahwa dia dicintai oleh keluarganya. Naruto mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan Minato dan Kushina sebagai orang tua untuk melindunginya. Ini membantu mengubah pandangan Naruto tentang mereka dan memberinya perspektif baru tentang nilai keluarga. Pertemuan Naruto dengan orang tuanya adalah momen kritis dalam perkembangannya sebagai individu. Ini bukan hanya tentang mendapatkan keluarga biologis, tetapi juga tentang pertumbuhan emosional dan pengertian diri yang lebih dalam. Tobi, yang mengatasnamakan dirinya sebagai Madara Uchiha, mendeklarasikan perang dengan semua shinobi. Keinginannya adalah mengumpulkan ke-9 biju untuk menciptakan Kyuubi dan Eternal Tsukuyomi. Konflik memuncak dalam perang besar melawan Obito Uchiha, Madara Uchiha, Kaguya Otsutsuki, beserta Zetsu Hitam yang berusaha mengubah dunia dengan cara mereka sendiri. Naruto yang telah menguasai kemampuan cakra Kyuubi memainkan peran sentral dalam pertempuran besar ini. Pertarungan ini menjadi puncak persahabatan mereka, di mana ambisi pribadi Sasuke harus berbenturan dengan reaksi Naruto yang ingin menghentikannya. Pertarungan Naruto dan Sasuke seakan-akan menjadi metafora untuk perjalanan menuju kebenaran dari sudut pandang mereka masing-masing. Naruto mencoba untuk menyelamatkan Sasuke dari jalur kegelapan yang dipilihnya, sementara Sasuke bersikeras pada tekad dalam mencapai tujuan pribadinya. Pertarungan ini menjadi refleksi atas kekuatan persahabatan dan pengorbanan, di mana Naruto bertarung untuk melindungi hubungan mereka dan membawa Sasuke kembali ke jalan yang benar. Naruto melakukan transformasi hingga di masa dewasa, bertahan dan bertarung dengan bantuan cakra besar Kyuubi. Namun, proses pengendalian Kyuubi membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Naruto harus berproses menjadi lebih dewasa dan lebih kuat dari waktu ke waktu. Cakra besar Naruto tidak lepas dari peran kedua orang tuanya di masa lalu, dengan menjadikan Naruto sebagai Jinchuriki dengan harapan dia dapat mengendalikan kekuatannya di masa depan dan menggunakannya untuk melindungi desa. Selain itu, klan Uzumaki terkenal dengan cakra mereka yang kuat dan kemampuan mereka untuk menahan biju. Lalu, Minato percaya bahwa Naruto akan memiliki tekad yang diperlukan untuk mengendalikan kekuatan Kyuubi. Naruto berhasil melampaui dirinya dari waktu ke waktu, mencapai mimpi hingga menjadi Hokage. Keberhasilan dan kebesaran Naruto di masa dewasa sudah diramalkan oleh ketua Katak Agung. Namun, di balik keberhasilannya tersebut, ada banyak sekali jalan cerita berliku dan terjal yang harus dilaluinya. Di masa awal Naruto Genin, dia terkesan bodoh dan ceroboh. Hal itu disebabkan dia tidak mendapatkan pendampingan yang layak. Berbeda dengan yang lain yang mendapatkan pengajaran secara langsung dari orang tua ataupun saudaranya. Hingga Naruto mendapatkan guru ninja pilihan yang hebat seperti Iruka yang dipilih langsung oleh Hokage ketiga. Iruka dipilih karena kesabaran dan adanya kesamaan latar belakang tidak memiliki orang tua. Diharapkan Iruka bisa lebih cepat dalam mengenali dan dekat dengan Naruto. Lalu Kakashi dengan latar belakang mantan Anbu diharapkan mampu mengawasi perkembangan Naruto sebagai Jinchuriki Kyuubi yang telah menjadi satu tim dengan Uchiha terakhir Sasuke Uchiha. Berikutnya Jiraiya, sang petapa, ninja legendaris yang juga pernah menjadi guru dari ayah Naruto. Keinginan untuk terus menjadi lebih kuat, pentingnya persahabatan, dan impiannya menjadi Hokage seolah-olah menjadi dapur pacu baginya untuk terus bisa berjuang.
Naruto memiliki indikasi hero kompleks di mana seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan orang lain, yang mana hal itu kadang terkesan di luar batas kewajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti trauma masa kecil, kebutuhan untuk diakui, atau rasa tanggung jawab yang besar, hingga menciptakan tujuannya dengan ingin menjadi Hokage. Hero kompleks Naruto menjadi salah satu motivasinya untuk menjadi ninja yang kuat. Hero kompleks Naruto membuatnya memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika dia dihadapkan dengan rintangan yang sulit. Konsekuensinya, Naruto terkadang membuat keputusan yang ceroboh. Dia seringkali membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Pendekatan humanistik menekankan aspek-aspek positif dalam pengembangan manusia dan perjuangan untuk mencapai potensi penuh. Naruto mencerminkan semangat humanistik melalui tekadnya yang kuat untuk mencapai impian menjadi Hokage dan untuk mendapatkan pengakuan serta persahabatan, membuktikan nilai-nilai humanistik seperti empati, pengembangan pribadi, dan tanggung jawab atas jalan ninjanya. Dalam perkembangannya, beberapa kali Naruto harus mengalami kekalahan, tenggelam dalam kebencian hingga secara tidak sadar harus masuk ke dalam mode Kyuubi, yang berarti Naruto akan menjadi tak terkendali, begitu kuat layaknya monster dan agresif merusak apapun yang ada di hadapannya. Naruto yang mudah tenggelam ke dalam kebencian saat itu tidak lepas dari masa lalunya yang terlalu banyak merasakan kesedihan, kehampaan, dan kebencian yang telah menjadi babak awal dari cerita ini. Naruto seorang dominan influence yang ekstrovert, tumbuh menjadi lebih bijaksana, berhati besar, bisa memimpin dan menjunjung tinggi nilai dan moral kebaikan. Sangat relevan dengan kebutuhan karakter dari seorang Hokage. Namun, indikator penting lain untuk menjadi seorang Hokage adalah dengan menjadi shinobi terkuat di desa, yang dari kekuatannya mampu melindungi desa dan mengorbankan diri dari segala ancaman desa. Selain itu, motif Naruto menjadi Hokage tidak lepas dari dorongan atas kompensasi keinginannya untuk diakui dan diterima oleh orang lain, yang mana pada masa kecilnya hal tersebut hampir tidak pernah dia dapatkan. Sebagian, beberapa, atau mungkin banyak orang yang dalam masa perkembangannya tenggelam dalam kebencian karena merasa frustasi menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, dalam kisah Naruto, kita diajarkan untuk bisa menerima segala realita yang terjadi, berterima kasih terhadap masa lalu, dan dengan segera terus berusaha berjuang menggapai impian. Naruto mampu mengelola kebencian menjadi energi yang membuatnya untuk terus tumbuh dan berkembang, menghalau segala rintangan dan pantang menyerah. Filosofi Naruto menciptakan kompas moral arah kebaikan yang bisa memberi pengaruh pada orang lain, membuat orang yang tersesat bisa menemukan kebermaknaan hidupnya kembali, menemukan cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Naruto menjunjung tinggi norma kebaikan hingga terkesan kontroversi karena dalam melihat seorang kriminal pun tidak jarang dia bisa mengampuninya, termasuk mereka yang telah membunuh banyak orang yang dia sayangi seperti Nagato Uzumaki atas nama Pain dan Obito Uchiha. Naruto mampu melihat sebuah kejahatan seseorang muncul atas tragedi masa lalunya yang kelam, melahirkan sebuah dinamika psikologis yang berujung pada prinsip blunder dan keliru dalam memandang dunia di luar dirinya. Baginya, itu semua bisa terlihat dan dirasakan oleh Uzumaki Naruto.